Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sayap Kitchen. Nah, hari ini aku lagi punya ceker. Jadi aku rencana nih mau buat ceker mercon nih tersimpel, termudah, bumbunya seadanya gitu. Ya di sini aku pakai sekitar 200 atau 300 gram. Kemudian aku udah dipotong dua. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau marinasi ini pakai lemon biar dia nggak anyir. Terus nanti kalau udah dimarinasi sekitar 5 atau 10 menit aku mau cuci, dibilas saja. Nah ini di gol-gol aja kayak gini, diremes-remes. Nah kemudian untuk bumbunya di sini aku pakai satu bawang merah. Nah di sini aku nggak halusin, tapi di sini nanti aku tipis dulu. Nah ini diiris tipis, kemudian dibelah lagi supaya lebih kecil. Nah aku mau goreng aja ini sampai dia nanti wangi, sampai dia kecoklatan gitu. Nah untuk selanjutnya di sini aku ada cabai rawit merah tentunya, kemudian bawang putih sama jahe. Udah itu aja bumbunya. Nah untuk jahenya sendiri di sini aku mau iris tipis dulu supaya lebih memudahkan buat nanti di choppernya ya. Nah ini kemudian chopper semuanya dari cabai rawit, bawang putih sama bawang merahnya. Nanti lengkapnya aku tulis di deskripsi. Nah kemudian aku tambahkan 3 sendok makan air, atau kalian mau tambahkan minyak juga nggak apa-apa. Kemudian ini di chopper aja kayak gini sampai dia halus ya. Nah ini aja udah cukup. Nah untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai 1 buah tomat, kemudian aku mau iris tipis. Nah untuk selain juga penambah rasa di sini biar sambalnya kelihatan banyak ya. Nah ini diiris aja kayak gini dan ditambahkan dan dicoper bersamaan gitu sampai dia agak halus. Nah ini udah beres. Nah teksturnya udah kayak gini. Kemudian di sini aku udah panasin wajan, terus aku masukin sekitar 150 minyak goreng atau kurang bisa dilebihkan. Nah, kemudian tumis bawang merahnya sampai dia wangi, sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini supaya matangnya cepat dan merata. Nah, ini bawangnya digoreng dulu biar wangi. Soalnya kalau nggak digoreng dulu dia agak sedikit langu, terus dia nggak kering gitu. Nah kalau udah kering kayak gini, udah warnanya kecoklatan, udah wangi banget, kemudian masukkan bahan halusnya tadi yang udah dicoper dan kita masak sampai dia benar-benar mateng ya, sampai minyaknya ke atas. Nah bagi kalian yang baru bergabung atau tahu Sayap Kitchen, selamat datang di Sayap Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah aku dengan bahan mudah tetap bisa menghasilkan makanan yang enak. Jadi stay tune dan ikuti terus. Nah kemudian ditambahkan 1,5 sendok teh kunyit bubuk sama 1 sendok teh koriander bubuk, atau kalau kata orang Indonesia itu ketumbar ya. Nah ini aduk aja sampai dia tercampur. Kalian kalau nggak mau kunyit juga nggak apa-apa, tapi di sini aku pakai soalnya tadi aku pakai jahe, jadi jahe sama kunyit itu ngeblend jadi enak. Nah kalau udah wangi kayak gini, udah minyaknya ke atas, tinggal ditambahin ini cekernya yang udah dicuci bersih lagi. Nah tinggal dimasak aja, jangan dulu dikasih air supaya bumbunya meresap dulu. Terus lemak-lemak di kaki ayamnya tuh keluar. Dioseng-oseng dulu aja sampai dia setengah matang ya. Nah kalau udah setengah matang kayak gini, ini udah setengah matang ya. Nah kalau udah setengah matang kayak gini, tinggal dimasukin air. Ini sekitar 500 ml air kurang lebih. Kalau kurang bisa tambahin, kalau lebih dikurangin aja ya. Nah sampai terendam kayak gini. Nah ini dijamin gak alot, dia tetap empuk ya, meskipun langsung ditumis dulu, langsung dikasih air gitu, jangan takut. Nah kemudian kita tunggu. Kalau kalian mau lebih maksimal ditutup aja ya. Nah kemudian di sini aku mau seasoning dulu. Ini pakai setengah kaldu ayam, kemudian aku pakai 1 sendok makan garam juga, MSG sedikit. Kemudian di sini aku pakainya gula merah ya. Kalau gula merah itu biar dia meresapnya enak, terus gak sakit pinggang gitu. Kalau gula putih dia suka sakit pinggang. Nah kemudian ini tinggal tunggu aja sampai dia larut. Nah selanjutnya di sini aku juga tambahin biar lebih mantap 3 sendok makan air asam jawa. Nah kemudian diaduk aja kayak gini. Dan kita tinggalin kalau udah kayak gini, jangan diaduk-aduk dulu ya. Nanti kita tunggu sampai di airnya agak surut, baru kita aduk lagi. Nah ini udah agak surut, udah setengahnya, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Dan jangan ditinggalin karena dia
akan cepat turun ya. Ini apinya cenderung kecil aja, jangan terlalu besar. Nah ini kayak gini ya. Perbedaannya kalau pakai gula merah tuh dia cepat mengkaramel, jadi lebih sedap hasilnya dan lebih gurih gitu kalau pakai gula merah. Nah kalau udah kayak gini nih, ini udah siap disajikan. Tunggu bentar lagi. Nah di sini aku nggak masaknya nggak terlalu kering banget ya. Di sini aku mau nyemak-nyemak sedikit, jadi di masih basah kayak gini. Ini udah enak banget sama nasi panas, sudah cocok banget. Nah ini tinggal dimatiin kompornya dan siap buat disajikan ya. Nah kalian harus recook ini versi tersimpel, versi bahan-bahan seadanya gitu. Kita tinggal plating aja kayak gini. Nah oke, kita lanjut ke resep yang berikutnya, ceker juga yang gak kalah enaknya. Hari ini aku lagi mau masak ini olahan ceker yang enak, pedas, asam, manis, gurih, jadi semuanya lengkap. Yang mau tahu resep lengkapnya yuk kita simak bareng-bareng. Nah untuk pertama di sini siapkan sekitar 300 gram ini kaki ayam atau ceker ayam. Ini udah dicuci bersih, terus kukunya udah dimedipedi atau udah dibuangin pokoknya. Nah ini dicuci aja kayak gini. Nah untuk bahan pertama, kemudian ini aku udah siapin ini asam jawa. Kalian larutin pakai air bersih ya, pakai air minum, pakai air hangat gak apa-apa. Terus kemudian 5 lembar daun jeruk. Nah untuk perbumbuannya biasa bawang putih, bawang merah, cabai rawit hijau. Kalau kalian ada cabai rawit merah atau cabai keriting silahkan, jadi nanti warnanya lebih cakep. Nah ini tinggal dihalusin aja. Ini kasih air sedikit, kemudian dicoper kasar kayak gini. Nah ini hasilnya. Nah, jangan halus-halus biar ada teksturnya. Nah kemudian ini siapkan juga sekitar 50 atau 3 sendok makan minyak goreng. Ini kemudian dipanaskan. Nah kalau udah panas kita masak dulu. Ini aku ada sedikit bawang bombay ya, jadi aku nggak kecil nanti. Nah ini ditumis aja si bawang bombaynya. Kalau kalian nggak ada boleh pakai bawang merah yang diiris, pakai 2 siung juga nggak apa-apa. Diiris besar kemudian ditumis dulu biar wangi ya. Nah ini kalau udah wangi bumbunya atau bawangnya, ini tinggal dimasukin si bumbu yang udah dikasarin tadi. Nah kita tumis sampai dia benar-benar harum, sampai dia benar-benar wangi. Nah ini simple banget sih resepnya tuh. Nah ini diaduk-aduk aja gini, kita masak ya. Ini tinggal dipakai garam sama penyedap aja udah wangi banget ini. Ambil ini tuh. Tapi di sini aku mau pakai ini olahan buat cekernya. Nah ini dimasukin si cekernya, kemudian kita oseng-oseng dulu. Nah supaya si kulitnya tuh agak ini ya, agak ke oseng, agak ke garing gitu, kayak kena minyak, terus jadi ini kan jadi wangi ya, lebih wangi. Nah untuk selanjutnya ini dimasak aja bentar. Nah kemudian ini daun jeruknya dimasak aja ya, dimasukin, kita tumis biar baunya keluar. Nah ini jangan lupa dirobek. Kalau kalian katanya suka pahit si batang daun jeruknya tuh, jadi kalian boleh buang aja, tapi ini aku nggak apa-apa. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah ini ditambahkan air sekitar 700 atau kurang lebih 800 ml ya, supaya si cekernya terendam nanti cepat empuknya gitu. Nah kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Nah dia aduk-aduk aja kayak gini. Nah ini supaya terendam aja kayak gini, nanti juga dia matang gitu. Nah aku mau seasoning dulu. Biasa aku tambahin ini ketumbar, aku pakai 1 sendok teh. Kemudian ini lada bubuk atau merica bubuk, tambahin juga sekitar 1 sendok teh. Nah ini kecap manis, ini aku pakai sekitar 2 sendok makan. Nah untuk selanjutnya ini aku pakai saus tiram 1 sendok makan, kemudian saus tomat 1 sendok makan juga. Nah untuk selanjutnya aku tambahin ini 1 sendok makan cabai bubuk, ini yang pedas ya. Kalau kalian yang nggak mau yang pedas boleh pakai cabai yang paprika itu yang lebih mencolok warnanya. Nah ini dimasukin aja. Ini si air asam jawanya dilarutin di 100 ml air, pakai sekitar 5 sendok makan lah. Nah ini jangan lupa ini kaldu ayam sama garam, kemudian jangan lupa juga kasih micin sama gula putih ya. Udah itu aja bumbunya. Nah ini diaduk-aduk supaya dia tercampur merata. Nah ini kalau
masih kelihatan banyak airnya, itu nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan medok. Nanti kita tunggu sampai airnya surut, terus si cekernya matang baru bakal kelihatan. Nah kita tunggu sampai dia mendidih kayak gini. Nah sesekali diaduk aja. Nah kalau masak ceker tuh nggak terlalu lama ya, sekitar 15 sampai 20. Kalau mau lebih empuk sekitar 20-25 menit lah. Kalau mau cepat ya pakai presto gitu, di under pressure cook gitu. Nah ini udah setengah airnya ya, udah setengah airnya hilang. Nah ini kalau udah kayak gini nih, airnya udah banyak banget berkurang. Nah jadi jangan ditinggalin, nah diaduk-aduk terus. Nah udah kayak gini tuh, ini udah setengah mateng sih sebenarnya ini. Nah kalau aku lebih suka yang agak lebih pekat ya warnanya tuh, jadi aku mau lebih surut si kuahnya tuh, jadi dia meresap banget ke si cekernya. Nah ini cekernya empuk banget, meskipun kayak kelihatan apa, kelihatan nggak matang, padahal ini matang banget. Nah udah kayak gini nih, ini enak banget pakai nasi anget juga ya. Aku sampai ketagihan, mungkin nanti aku recook lagi. Nah ini diaduk-aduk aja, karena tadi kan banyak ya pakai gula putih sama kecap tuh, jadi cepat mengkaramel. Nah ini dimatikan aja, kalau udah mateng udah siap disajiin gitu. Nah kalau udah mateng tinggal disajiin aja, dikasih piring kayak gini biar cakep nanti. Dan hari ini aku mau masak ceker, kuah pedas, bihun, sama bakso aci. Nah untuk pertama di sini aku udah rebus, ini sekitar 200 gram cekernya. Kemudian ini bakso aci yang aku udah buat. Kemudian di sini untuk bahan halusnya sendiri, di sini aku pakai kemiri, bawang putih, sama bawang merah. Nanti aku tulis di deskripsi untuk lengkapnya ya. Nah ini aku udah halusin biar cepat. Nah kemudian di sini aku juga ada chili oil. Ini aku 1 sendok makan chili flakes, kemudian dimasukin minyak panas gitu. Jadi chili oilnya buat sendiri gitu. Nah kalau udah, aku di sini udah panasin juga teflon. Kemudian aku mau masak ini, tumis dulu bumbu halusnya sampai dia wangi. Ini sekitar 2-3 sendok makan minyak gorengnya. Nah kemudian kalau udah panas kita tumis aja ini bumbu halusnya ya, kemiri, bawang putih, sama bawang merahnya. Jadi sampai dia harum, sampai dia agak coklat sedikit. Nah ini apinya cenderung kecil aja ya, nggak usah besar-besar, nanti dia cepat gosong gitu kalau bawang putihnya. Dan kemirinya juga cepat gosong, nanti dia nggak mateng terus bau langu gitu. Nah di sini udah warnanya kecoklatan, udah wangi juga. Kemudian aku mau tambahin ini kurang lebih 400 ml air, ini nggak kebanyakan, nanti juga dia surut. Nah kita aduk-aduk sebentar sampai yang di bawah itu ke atas kayak gini. Nah ini kurang, aku mau juga tambahin sedikit lagi. Nah kalau udah mendidih di ini tambahin aja, masukkan ceker yang udah direbus, terus kita rebus lagi. Ini sekitar 5 menit supaya dia meresap ya bumbunya. Aku rebus ceker cuma pakai jahe sama bawang putih doang. Nah ini kayak ini, ditunggu aja. Nah selanjutnya aku mau seasoning langsung. Ini pakai 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aku tambahin juga ini garam, terus MSG sedikit. Nah kaldu ayam aku pakainya sedikit biar nambah kaldu ya, karena bekas ceker itu aku buang. Nah kemudian chili oilnya juga masukin gitu. Kemudian diaduk aja sampai dia tercampur merata. Nah bagi kalian yang baru tahu atau bergabung di Chef Kitchen, selamat datang di Chef Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah ala aku, ala Chef Kitchen. Jadi stay connected, stay tune di channel saya ya. Nah ini udah kayak gini, warnanya udah cantik banget. Ini rasanya udah oke juga. Nah kalau kurang garam nanti di belakang tambah aja. Nah kalau udah mendidih kayak gini, udah agak surut, aku mau tambahin ini 2 sendok makan ini saus Indofood yang pedas, yang cabenya. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini biar nambah warna aja ya, biar nambah merah warnanya gitu. Aduk sampai merata. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau tambahin ini bakso acinya. Ini tinggal dimasukin aja, terus kita masak sekitar 2-3 menit. Kita tunggu sampai dia agak surut airnya. Jangan dulu dimasukin bihun, karena bihun dia nyerap terlalu banyak air ya. Jadi nanti airnya terlalu surut.
Nah, dia roll aja kayak gini, apinya kecil aja, nggak usah besar-besar, nanti bakso acinya terlalu overcook juga. Nah, kalau airnya udah menyurut kayak gini, sedikit surut ya, terus si bumbunya udah meresap ke ceker sama si bakso acinya, jadi ditambahin aja bihunnya. Nah, untuk bihunnya sendiri di sini aku cuma rendam pakai air ya, pakai air dingin. Nah, kemudian aku tambahin juga ini bawang daun sedikit aja. Nah, kemudian aku aduk aja gini. Nah, ini masak cuma 2 menitan gitu. Nah, ini udah siap disajikan. Ini simple banget hari ini ya. Jadi videonya kayak gini aja, nggak apa-apa. Nah, ini udah bumbunya udah oke, semuanya udah oke. Jadi selamat mencoba, wajib banget dicoba ini. Nah, oke, kalau udah gini kita tinggal plating aja. Kita taruh di piring saji. Nah, nanti juga aku mau tambahin bawang daun sama goreng bawangnya, bawang merah. Kemudian aku tambah lemon gitu. Jadi lebih cakep, lebih gurih. Nah, kalau tingkat kepedesannya kalian bisa sesuaiin sendiri aja ya. Kalau di sini aku udah cukup. Jadi kalau makan terlalu pedes itu nggak enak juga gitu pas dimakannya. Nah, oke. Nah, seperti yang aku bilang, tambahkan daun bawang sama goreng bawangnya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saib Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.